สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Ya, halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul After Dark. Hayu kita mulai. Film ini diawali dengan beberapa gadis yang berjalan masuk ke gua dan berakhir mengerikan. Satu di antaranya masih hidup dan berjalan pergi tanpa merasakan apapun. Dikisahkan ada seorang wanita bernama Ned yang mengandung tapi sepertinya dia tidak menginginkan anaknya. Sepanjang malam dia terus mengutuk anak tersebut dan berkata tidak akan membiarkannya lahir. Setelah itu terdengar suara tawa wanita dari balik tirai dan perutnya pun memperlihatkan gejala aneh lebih seperti ada sosok yang sedang duduk di sana. Besoknya, Ned sudah dalam keadaan meninggal dan lagi-lagi terdengar suara wanita tertawa. 2 hari sebelumnya, Ned masuk ke rumah sakit dalam keadaan terluka. Di rumah sakit itu ada seorang dokter bernama Ping yang bertugas di lab. Selain itu, Ping juga suka menggunakan aplikasi kencan buta untuk berhubungan dengan para pria yang salah satunya adalah pasiennya sendiri. Malam itu setelah melayani pasien, Ping keluar kamar seperti tidak terjadi apa-apa dan lampu tiba-tiba padam. Ned berdiri di belakangnya dan langsung membentur-benturkan perutnya ke dinding. Hal ini membuat Ping panik dan mencoba mencegahnya, tapi Ned langsung mendorongnya sambil berkata bahwa dia tidak hamil. Ada yang memberitahunya bahwa itu adalah pemberian dan akan segera keluar. Ned sangat frustasi dengan keadaannya dan memaksa Ping untuk menolongnya, tapi jika tidak, Ping juga akan bernasib sama dengannya. Parahnya lagi, Ned mengoleskan darah selangkangan ke wajah Ping dan teriakan Ping akhirnya mendatangkan para suster yang langsung memisahkan mereka. Ping segera membersihkan wajahnya di kamar mandi sedangkan Ned langsung menjalani operasi. Latar belakang Ned diketahui terinfeksi virus sejak menghentikan kehamilannya dulu. Kembali lagi ke Ping. Dia tinggal bersama temannya yang bernama Por yang berprofesi sebagai suster di rumah sakit yang sama. Sambil menelpon Por, Ping merasa mendengar suara barang jatuh di dalam sebuah gudang yang terkunci. Sempat Ping menanyakan kunci kepada Por, tapi Por mengaku tidak memilikinya. Malamnya Por menceritakan tentang Ned yang mengaku telah ditikam seseorang, tapi yang terjadi sebenarnya adalah dia yang mencoba melukai bayinya sendiri. Mentalnya terganggu, itulah kenapa dia selalu bersikap kasar dengan diri sendiri maupun orang lain. Besoknya di rumah sakit, Por disuruh untuk mengirimkan sampel darah Ned ke laboratorium. Singkat cerita, terlihat sesuatu yang aneh di dalam sel darahnya, dan hari itu orang-orang histeris menemukan Ned yang sudah tidak bernyawa, tapi sudah dikerumuni lalat. Ping yang menyaksikan itu ikutan syok, tapi yang mengganggu pikirannya sekarang adalah kalimat Ned kemarin yang berkata Ping akan berakhir seperti dia. Tes darah pun dilakukan Ping dan hasilnya tidak menunjukkan keanehan apapun yang membuatnya lega. Malamnya, Ping mulai lagi menyaring cowok-cowok ganteng di aplikasi kencan buta, dan inilah pria yang berhasil menarik perhatiannya. Dalam pertemuan itu, mereka sedikit membahas kerjaan Ping yang sehari-harinya berhadapan dengan berbagai virus di lab, dan menurut pria yang bernama Q ini, virus didatangkan Tuhan untuk para manusia jahat. Walaupun pendapatnya terdengar konyol, pertemuan itu tetap lanjut ke kamar dan kali ini mereka melakukannya tanpa alat pelindung. Q terkesan aneh dan besoknya, Ping terbangun sendiri tanpa Q. Cairan hijau di spraynya itu mendatangkan banyak lalat. Di tempat lain ada lagi pria bernama Ol yang asik ngevlog di tengah hutan. Di hutan itu ada sebuah gua dengan legenda pemberkatan kepada manusia yang berhasil selamat melewati hutan tersebut. Sebenarnya ada papan larangan masuk tapi Ol tetap memaksa masuk demi konten. Sekilas ada gambaran seseorang yang sedang menatapnya. Ol kemudian berjalan sambil bersiul dan lagi-lagi bertemu plang yang bertuliskan larangan yang sama. Dia tidak memperdulikan itu dan terus melangkah. Di tengah perjalanan, dia melihat ada sepasang sandal wanita dan tak jauh dari sana, ada mayat setengah kering yang membuatnya langsung kabur. Cerita kembali ke Ping. Setelah malam naas itu, dia mandi dan di sini terlihat bahkan air pun menjadi keruh kehijauan. Setelah itu, Ping ke rumah sakit dan meminta Por untuk mengambil sampel cairan kewanitaannya. Por sendiri kaget melihat cairan kehijauan yang berbau busuk, tapi diakui Ping dia tidak sama sekali merasa sakit ataupun gatal. Besoknya, Ping praktek seperti biasa dan pasien terlihat tidak nyaman dengan bau busuk yang tersebar di ruangan. Ping mengaku tidak mencium bau yang dimaksud sedangkan kedua susternya mencium bau yang benar-benar menusuk hidung.
Setelah itu dia memeriksa cairan hijau dari tubuhnya dan di sana terlihat ada yang tidak beres. Por menanyakan apakah dia mendapatkan penyakit itu dari pertemuan lelaki gak jelas di aplikasi dating yang dibenarkan olehnya. Por menyuruhnya agar segera menemui dokter spesialis, tapi Pink menjawab ini hanyalah penyakit umum dan berpikir dengan antibiotik semuanya akan membaik. Por lebih kritis yang berkata sebaiknya dia memberitahukan hal ini kepada pria tersebut untuk mencegah penyebaran ke wanita lain, dan di sini tampak ada anak laki-laki yang berdiri di belakang Pink tapi menghilang. Setelah Por berjalan pergi, ada suara anak kecil tertawa tapi kenyataannya tidak ada siapa-siapa. Malamnya, Pink mulai minum obat untuk mencegah kehamilan dan Q menelponnya dengan berkata, pil hanya mencegah 80% kehamilan dan sebentar lagi Pink akan mendapatkan kabar baik. Q berharap agar Pink tidak menolak pemberiannya seperti wanita lain, lalu menutup telepon. Karena itu, Pink merasa takut dan menelpon Por. Di tengah-tengah obrolan, Por merasa mendengar ada seseorang yang sedang bersama Pink, tapi Pink mengaku hanya sendiri. Untuk membuktikan itu semua, Pink melakukan video call dan tiba-tiba ada tangan yang menyentuh wajahnya yang membuat dia kaget. Setelah itu, untuk sekedar menenangkan pikiran, Pink pun nongkrong di bar dan lagi-lagi dengan gampangnya dia memberikan pelayanan gratis ke pria asing. Sepulangnya, gudang itu benar-benar mencuri perhatiannya dan untuk pertama kalinya dia mulai merasa mual. Besok paginya dia dihinggapi lalat dan mulai merasakan ada yang aneh dengan perutnya. Di rumah sakit, dokter memberitahukan bahwa hasil lab net tempo hari itu sudah keluar dan menunjukkan adanya virus baru yang mungkin penyebarannya melalui hubungan badan. Orang-orang yang terinfeksi akan mengalami gejala demam, masalah dengan sistem imun dan darah, juga akan merusak hati. Yang teraneh adalah ternyata Ned tidak pernah hamil karena dari hasil laporan sebelumnya, janinnya itu sudah lama menyusut dan yang tertinggal hanyalah plasenta juga air ketuban. Lebih membingungkan lagi, terdapat DNA kambing di perutnya. Setelah itu seorang pasien gawat darurat dibawa ke rumah sakit yang ternyata pria semalam yang Pink layani. Berdasarkan pemeriksaan sementara, pria ini mengalami demam tinggi dan Pink langsung mengenakan pakaian kebesarannya saat mendengar dokter meminta pemeriksaan sampel darah. Dia tertarik untuk melihat monster apa yang ada di dalam sel darah pria itu dan inilah hasilnya. Ada gambar wajah setan di sana dan tak lama, Suster Nun mengabarkan pasien tadi sudah meninggal, jadinya dokter menginginkan semua hasil laporan sampel darahnya sesegera mungkin. Pink menyempatkan melihat mayat pria itu yang membuatnya mual. Malamnya dia kembali ke bar dan bertemu seorang pria yang mengenalkan diri bernama Pat. Mereka bersenang-senang dan Pink kaget melihat seorang pria yang menyenggolnya. Pria ini entah cuma mirip atau orang yang sama dengan pria yang meninggal barusan yang membuat Pink bingung dan berlari keluar. Dia tepar dekat pembuangan sampah dan kecoa mulai menghinggapinya sampai masuk ke mulut lalu dikunyahnya secara tidak sadar. Q, si pria penyakitan itu sempat melihatnya dan pergi sambil tersenyum. Di gudang rumah itu sudah pasti menyimpan sesuatu yang menakutkan yang pasti berkaitan dengan semua keanehan ini. Besoknya Pink terbangun yang sudah berada di ranjangnya dan selalu di waktu yang sama yaitu jam 6.33 pagi. Pagi itu ranjangnya basah dengan cairan berbau dan perutnya sedikit membesar. Dia segera ke rumah sakit dan meminta Por untuk melakukan USG untuknya. Ternyata benar Pink mengandung dan dia meminta Por untuk menghentikan kehamilannya karena yakin apa yang ada di perutnya bukanlah manusia melainkan virus. Por tidak mengerti karena yang dilihatnya di layar itu bentuknya menyerupai anak manusia dan membujuknya untuk terus melanjutkan kehamilan. Pink kekeh itu bukanlah anak manusia dan akan melakukannya sendiri. Sesampainya di rumah, dia lalu menelan obat untuk mendukung keinginannya. Setelah itu terdengar barang jatuh dan lampu tiba-tiba padam. Q muncul di hadapannya yang ingin memastikan apakah Pink menyukai hadiahnya atau tidak. Pink menanyakan apa maksudnya dan dijawab, lihat ke perutmu. Wajah bayi tercetak di sana dan Q langsung mencekiknya sambil berkata, dia sudah memberikan sebuah hadiah karena menyukainya, tapi Pink tidak menghargai yang membuatnya tersinggung. Pink meronta dan Q membuatnya memuntahkan obat yang barusan diminumnya. Q berpesan agar tidak mengulanginya dan membiarkan bayi itu tumbuh dengan normal. Pink tetap enggan dan segera berlari ke kamar dengan tujuan meminum pil itu sekali lagi, tapi tangannya seakan ditahan oleh seseorang yang tak terlihat. Q memaksa masuk ke kamarnya sambil tersenyum lalu menghajarnya sampai babak belur. Sebelum pergi, dia berkata, suatu hari kau akan berterima kasih kepadaku. Sesadarnya, Pink sudah di rumah sakit ditemani Por. Mengingat kejadian yang menimpanya, dia semakin yakin bahwa anak yang ada di dalam perutnya adalah anak monster dan ingin segera menyingkirkannya.
Por mencoba menenangkannya dan berkata pria yang diceritakannya tadi tidak akan berani mendatanginya karena mereka akan segera melapor ke polisi. Ping begitu ketakutan dan terus menangis memohon agar Por tidak meninggalkannya seorang diri. Dokter yang menangani Ping berpendapat bahwa dia mengalami depresi berat dan mengingatkan Por untuk terus bersamanya agar tidak berakhir seperti Ned. Dokter juga sempat menanyakan pacar Ping yang mungkin terinfeksi virus dan harus segera diberitahukan, tapi masalahnya Por sendiri tidak mengenal pria tersebut. Karena itulah Por berinisiatif mencari tahu dengan mengakses ponsel Ping. Dia menelpon ke nomor Q dilihat dari chat mereka yang janjian kencan dan ternyata yang menjawab telepon adalah seorang wanita. Wanita bernama Dao ini mengaku sebagai istri dari Q dan tertawa terbahak-bahak saat mendengar Por mengatakan suaminya sudah berselingkuh. Dia tidak percaya karena menurutnya suaminya sudah pergi 1 bulan lalu dan menutup telepon. Por mencoba menghubunginya kembali dan kali ini Dao berubah lagi yang menanyakan apakah Por adalah teman baik Ping. Ini aneh dari mana Dao bisa tahu dan dia pun mengundang Por untuk bertemu suaminya di rumah. Kembali ke Ping, di sebelah ruangan ada seorang pasien yang asik menonton channel tentang All yang pergi ke sebuah gua misterius di pertengahan cerita. Ping sendiri diperiksa kehamilannya dan semua perkataan suster maupun dokter terdengar sangat mengganggu. Janin itu perempuan dan tumbuh dengan sehat, tapi Ping tidak mau tahu. Mata janin itu seakan melotot yang membuatnya histeris dan kabur ke dalam lift. Di sini terdengar suara anak kecil yang tertawa dan di pojokan sana sudah ada anak kecil yang berdiri membelakanginya. Ping mendekat dan anak kecil itu memalingkan wajahnya tanpa mata. Ini membuat Ping begitu ketakutan dan sebenarnya di sana tidak ada siapa-siapa. Setelah itu dia terlihat pergi ke lab pemeriksaan darah dan memakan sesuatu yang kotor di sana sambil tertawa. Saat dia kegep oleh Suster Nun, Ping tersadarkan dan histeris melihat apa yang sudah dia lakukan. Cerita berlanjut ke Por. Dia akhirnya mengunjungi rumah Q dan dipersilakan masuk ke rumah yang cukup berdebu. Setelah Por melangkah masuk, ada sesuatu yang langsung menyerangnya yang tidak tahu apa itu. Sekarang, Ping sudah dalam keadaan terikat kaki dan tangan dengan tujuan mencegahnya berbuat hal yang tak wajar. Walaupun begitu, mulutnya tetap bisa berteriak mengusir suster yang merawatnya. 2 ibu-ibu hamil lainnya sampai ingin minggat dari kamar yang sama, tapi sayangnya kamar yang lainnya sudah tidak tersedia. Malamnya, suster mencoba menghubungi Por untuk menjaga Ping, tapi tidak ada jawaban. Sesuatu terlihat baru saja melewati mejanya dengan cepat, dan suster sendiri merasakan hal itu. Dia berjalan ke depan dan lagi-lagi seperti ada yang barusan berlari lewat. Takut tapi penasaran dan suster terus melangkah. Singkat cerita, sampailah dia di kamar Ping. Suara aneh terdengar berasal dari perut Ping dan suster pun mendekatkan telinganya. Ping terbangun dan berkata, เธอเชื่อแล้วใช่ไหมแต่เธอไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเพราะว่ามันกำลังมีความสุข Ping tertawa dan para perempuan hamil lainnya tiba-tiba berteriak histeris dengan kondisi darah yang memenuhi kasur. Setelah itu, Por sudah berada di samping Ping dan berkata Q tidak akan lagi menyakitinya. Melihat keadaan sekitar, Ping bertanya apa yang sudah terjadi seakan dia memang tidak sadar dari tadi. Por mengaku tidak tahu karena sesampainya di sana, semua pasien sudah dipindahkan ke tempat lain, tapi kabar buruknya, para wanita itu keguguran. Hal ini mengejutkan Ping dan dia mulai takut apakah semua ini berhubungan dengannya. Por lalu mengikat tangannya di ranjang dan memasukkan obat ke dalam dengan mimik wajah yang mencurigakan. Melihat reaksi Por yang tertawa, Ping merasa aneh dan berteriak minta tolong yang akhirnya mulutnya pun disumpal. Ini lebih terlihat seperti proses melahirkan ketimbang membuang, di mana Por terus menyuruh Ping untuk ngeden. Gilanya lagi menurut Por, jalur lahir terlalu sempit dan dia berencana membukanya dengan cara kasar. Seketika darah menyiprat dan mengalir deras. Kepala bayi sudah terlihat dan Por terus menyuruh Ping untuk mendorong lebih keras lagi. Akhirnya anak setan pun lahir ke dunia tapi tidak sekecil bayi normal, melainkan sosok Ping yang baru. Setelah itu jasad Ping asli disimpan di gudang bersamaan dengan para korban lainnya. Si anak setan pun lahir-lahir sudah bisa mandi sendiri dan setelah itu didandani Por. Ping dibangunkan dan cerita mundur ke beberapa scene. Ada gambaran Ping yang pergi ke sebuah gua dan bertemu dengan seorang pria juga seorang wanita. All juga muncul di sana setelah takut melihat mayat tergeletak. Mereka menyapa All dan menanyakan apakah dia yang mempunyai channel After Dark, yang dijawab iya. All lalu mengajak mereka masuk ke gua dan bersambung. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ